Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah seringkali saya lihat ya pernah sekali kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita, harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear. Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa. Love and self-control. Sound mind itu self-control saudara. Saudara kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self-control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson. Buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada daripada kita yang mau itu. Ingat, mulainya daripada roh ketakutan. Menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapau itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa mengadakan mujizat dan self-control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu, dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu. Ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu. Dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan. Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you warga kerajaan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami ada di bangsa ini karena Tuhan. Dan kami saat ini kami mau berdoa, kami minta dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan Tuhan tercurah buat bangsa kami Indonesia saat ini Bapak. Kami minta pemulihan dari Tuhan terjadi buat bangsa kami. Kami minta perubahan dari Tuhan terjadi buat bangsa kami. Dan saat ini kami percaya bangsa kami dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi, setiap kabupaten, kecamatan, kota media, bahkan desa sampai pelosok. Kami minta saat ini terjadi damai sejahtera. Kami minta terjadi hal-hal yang dahsyat dari Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus dan bela pemerintahan kami dari pusat sampai yang terendah.
Kami percaya saat ini Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan menguasai setiap mereka, sehingga mereka bekerja sama dan sama-sama bekerja, supaya visi misi di bangsa kami tercapai. Untuk itu kami berdoa saat ini Bapa, terkhusus yang saat ini terjadi COVID-19 di bangsa kami. Kami berdoa supaya apapun yang dipikirkan, direncanakan, dikerjakan, sehingga biarlah tercapai semuanya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, suster yang menangani di setiap rumah sakit di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya berikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan, sehingga saat ini mereka bekerja dengan sebaik-baiknya Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah terkena COVID-19, biarlah terjadi sukacita, damai sejahtera. Bahkan mereka percaya Tuhan sembuhkan mereka. Mereka percaya sukacita lah terjadi buat setiap mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah sembuh, biarlah percaya Tuhan tetap menolong mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk saat ini, biarlah setiap kami menyadari bahwa kami dirumahkan untuk berdoa dan terus berserah, percaya bahwa setiap kami adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, dan setiap kami boleh meninggikan, mengagungkan Tuhan, dan setiap tempat kami masing-masing di seluruh Indonesia ini Tuhan, sehingga terjadi pemulihan dan sejahtera atas bangsa kami, terjadi pemulihan atas setiap bangsa kami, kabupaten kami, provinsi kami Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya setiap kami saat ini Bapa, kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, dari rumah kami masing-masing, saat ini biar kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, terjadi kerinduan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh menyadari bahwa hanya dengan kehadiran Tuhan kami mengalami kebebasan, kami mengalami pemulihan, dan setiap kami boleh mengalami yang namanya cinta Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Satu
Jemaat Tuhan, mari naikkan. Enough for me, Christ. Amen, amen, amen. Enough for Everything I need is in you. Everything everything I need
Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang berbahagia ini. Biarlah kami tetap percaya bahwa Allah kami hadir tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Jamah setiap kami dimanapun kami berada. Kami minta tuntunan Tuhan, dan hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, minta fresh anointing mengalir, sehingga firman-Mu hari ini menjadi berkat buat hamba-Mu dan menjadi berkat setiap orang dimanapun mereka berada. Kami bersyukur hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, dan Allah yang berkuasa. Kami berdoa, haleluya, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam satu acara yang sangat istimewa dan sangat luar biasa hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu kata yang menarik yang perlu kita perhatikan hari ini adalah God is good all the time. Allah kita baik. Katakan sama-sama, Allah kita baik. Mungkin ketika saya berkata tentang Allah kita baik, sebagian saudara menatap saya dan komplain berkata, pendeta, hari ini saya sedang PDP. Pendeta, hari ini saya sedang ODP, dan lain sebagainya. Dan mungkin sekelompok orang berkata, Pak, saya sedang mengalami persoalan keuangan dalam hidup ini. Pak, saya sedang mengalami masalah yang besar dalam hidup ini. Jawaban saya sederhana, bahwa Allah kita tetap baik. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada hari ini, hari ini kita percaya firman Tuhan berkata buat kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saya percaya Yesus tetap baik dan Allah punya rencana yang sangat dahsyat dan luar biasa atas kita. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana. Kalau saudara suka sebuah tema khotbah, saya akan membagi tentang He is not here for He is risen. Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Kalau saudara pergi ke, Tuhan izinkan pergi ke Holy Land, saudaraku, khususnya di atas kubur Yesus bertuliskan hitam dan backgroundnya berwarna kuning. Saudaraku, dituliskan kata ini, He is not here, but He is for He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, artinya apa? Kalau Yesus berkata, tulisan itu berkata He is not here for He is risen, artinya adalah Dia Allah yang memegang setiap janji-janjinya atas kita. Saya ulangi, artinya apa? Dia Allah yang memegang perjanjiannya atas kita. Kalau firman Tuhan berkata, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan, akan terjadi atasmu. Kalau Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, Dia berkata, oleh karena pilur Yesus, engkau akan sembuh, dan itu akan terjadi. Dan Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalammu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Artinya apa? Artinya bahwa Allah yang tetap memegang perjanjiannya atas kita. Yang setuju katakan amin. Katakan saudaraku, atas suamimu, atas istrimu, atas menantumu, atas mertuamu, atas tetanggamu, katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati dan memegang janji-janjinya atas kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak tokoh di muka bumi ini, saudaraku. Dia lahir dengan mukjizat. Selama hidupnya dia melakukan mukjizat. Dan yang terjadi adalah ketika dia mati, dia tidak bangkit lagi. Tapi Yesus luar biasa, saudaraku. Ketika Yesus sebelum lahir, saudaraku, Dia dinubuatkan. Firman Tuhan berkata, akan lahir bagimu seorang juru selamat, seorang anak yang disebut penasihat ajaib, wonderful counselor. Artinya apa? Penasehat di atas penasehat. Oh, sebelum lahir sudah dinubuatkan, sebelum lahir sudah dibicarakan, itulah Yesus.
Makanya jadikan hidupmu di tengah-tengah virus corona, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kekhawatiran yang sedang ada terjadi atas kita. Jadikan Yesus sebagai wonderful counselor. Jadikan Yesus sebagai penasihat ajaibmu. Ada iklan yang cukup lama dikatakan seperti ini. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun persoalannya, kalau Yesus menjadi penasihat ajaib, engkau akan diciptakan, engkau akan melangkah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada banyak tokoh di muka bumi ini yang lahir dengan mukjizat, hidupnya melakukan mukjizat, tetapi persoalannya ketika dia mati, berhenti segalanya dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus luar biasa, lahirnya dengan nubuat, perjalanan hidupnya melakukan mukjizat, dan ketika dia mati melakukan mukjizat, dan pada hari ketiga dia bangkit, artinya dia Allah yang menepati janji. Ada lagu yang berkata, kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Itu lagu dunia, saudaraku. Tetapi Yesus berkata, kalau aku berjanji memulihkan engkau, Alkitab berkata aku akan memulihkan engkau. Kalau aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati engkau. Oleh karena itu, dari mimbar ini aku katakan, di acara yang istimewa ini, saudaraku, percaya dan pegang janji Allah. Allah sudah sangat terbukti bahwa dia Allah yang memegang perjanjiannya. Amin, 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 amin. Sekalipun tidak ada amin, harus tetap amin. Ini yang luar biasa, saudaraku. Yang pertama, ketika He is not here, for He is risen, artinya dia Allah yang memegang perjanjiannya. Perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu apapun. Tetapi yang kedua adalah ketika ada tulisan He is not here, for He is risen, artinya adalah dia Tuhan yang tidak pernah berbohong. Lagi katakan sama-sama, dia Tuhan yang tidak pernah berbohong. Ada banyak manusia, sering saya dalam perjalanan hidup melayani, ada orang ini, Pak, padahal dia sudah saya tolong, Pak, padahal dia sudah saya bantu, Pak, saya ini padahal dia sudah saya tolong, tidak tahunya mukul saya, dia tipu saya, dia ciak saya. Bagus sekali, Pak, kalau ketemu di gereja, shalom, selamat siang Aci, selamat siang Bapak, selamat Ibu, sopan sekali, Pak. Ya iyalah, kalau pengen dapat sesuatu mesti sopan, halus, mempesona, kelihatan rohani baru bisa cool. Ada banyak orang tertipu dengan sesama orang yang kelihatannya takut Tuhan. Tetapi ada kabar gembira, ada good news buat saya dan saudara, bagi setiap orang yang percaya, bahwa ketika ada tulisan He is not here, for He is risen, dia berkata dia Tuhan yang tidak pernah berbohong. Kita baca bersama-sama dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini, yang ku kehendaki, sama-sama, yang di rumah sudah ketemu, sama-sama tulis, ada di bawah ini, ayat ditulis di bawah ini, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada 3 kata yang sangat menarik. Ada 3 kata yang sangat berarti dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tidak terlalu berlebihan karena minggu-minggu ini masih berbicara tentang kuasa kebangkitan, tentang kebangkitan Yesus. Tetapi hari ini saya ingin katakan ada 3 hal dalam ayat ini, dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 10. Yang pertama ialah, yang ku kendaki ialah mengenal. Katakan sama-sama mengenal. Katakan sama-sama mengenal. Kata mengenal itu diterjemahkan dengan kata epiginosko. Apa artinya? Kata mengenal, epiginosko, artinya yang pertama, mengenal Tuhan lewat keintiman. Ketika saudara ada seorang pendeta terkenal namanya David Yonggi Cho berkata bahwa 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Kalau saudara bangun pagi mulai khawatir, susah, ketakutan, sepanjang hari akan khawatir dan susah.
Tetapi kalau bangun pagi mulai berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Apapun yang terjadi, engkau tetap bisa bersyukur, karena 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Tapi kalau bangun pagi mulai khawatir, susah, mulai nyanyi, tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, sepanjang hari akan khawatir dan susah, tambah stres, cari tutup botol yang hilang. Makanya saudaraku, 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Kata mengenal, kata epiginosko, saudaraku, itu mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Ketika bangun pagi saudara menyembah Tuhan, saudaraku, ada waktu khusus dengan Tuhan untuk intim dengan Tuhan. Itu keren, keren. So, apa yang akan terjadi? Saudara akan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Seperti saya katakan, the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, coy. Tetapi kekristenan, the Christian, itu adalah relationship, hubungan antara anak dengan Bapa, sehingga kita menyebut dengan Bapa yang di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menarik dan sangat luar biasa adalah kata mengenal lewat keintiman. Kita bisa mengenal Tuhan ketika every day, every time, every morning saudara datang dan menyembah Tuhan. Kau ku sembah, air mata keluar, air liur keluar, semua air keluar. Saudara ketemu Tuhan, itu keren. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tapi perjumpaan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, saudaraku, kata epiginosko diterjemahkan dengan mengenal itu lewat persoalan. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya, ada satu kalimat yang sering muncul yang saya sampaikan adalah problem is good for us. Persoalan itu baik bagi semua orang. Saudaraku, ini yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah mengenal Tuhan lewat persoalan. Rupanya ketika saya dan saudara menghadapi problem, kita bisa mengenal siapa Tuhan. Lihat Ayub. Ayub mulai dia lahir dengan diberkati dan sangat kaya raya, semuanya tersedia dengan luar biasa. Akhirnya mengalami pencobaan, dan yang terakhir pasal 42 ke atas dikatakan, bukan dari kata orang aku mengenal Tuhan, aku melihat Tuhan, tapi mataku sendiri melihat bahwa Yesus, bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi saudaraku, kalau hari ini dimanapun Anda berada, Sumba sedang mengalami persoalan corona, Indonesia sedang mengalami persoalan corona, bangsa-bangsa sedang mengalami persoalan corona, saudaraku. Atau persoalan yang lain, taruh aja persoalan rumah tangga, persoalan kekhawatiran keuangan, persoalan apa saja. Lewat persoalan, dengar jemaat Tuhan, engkau akan mengenal siapa Tuhan yang mensuplai saudara, memberkati saudara. Itu sangat luar biasa. Apa bedanya sekolah dengan jadi orang percaya, jadi orang Kristen? Kalau sekolah pelajaran dulu baru dapat ujian, saudara. Tapi kalau orang percaya, ujian dulu baru dapat pelajarannya. Makanya sering saya dengar di konseling Kristen, orang berkata, Pak, kenapa ya saya sudah mengembalikan perpuluhan? Kenapa ya saya sudah melayani? Kenapa ya Pak saya sudah berbuat baik? Masih ada persoalan. Alkitab saya berkata, berbahagialah engkau jika engkau mengalami berbagai macam persoalan. Jadi hari ini dimanapun saudara berada, mungkin saudara sedang menatap saya, sedang mendengarkan khotbah ini, dengar. Kalau engkau sedang orang yang sedang mengalami persoalan, dengar. Allah sedang menunjukkan kasih-Nya, Allah sedang menunjukkan cintanya, Allah sedang menunjukkan kuasanya atas saudara. Saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sesuatu apapun. Ketika saudara mengaminkan apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini, bahwa lewat persoalan saudara bisa melihat Tuhan, lewat persoalan saudara bisa melihat mujizat Tuhan. Saya percaya, believe or not, saudara akan mengalami mujizat di kamar saudara, di rumah saudara, di ruang tunggu saudara, di apartemen saudara, di hotel, dimanapun saudara berada. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kata mengenal epiginosko, mengenal lewat keintiman. Dan yang kedua, mengenal lewat persoalan.
Jadi kalau ada persoalan, jangan buru-buru ditengking, ikat, dilempar ke laut kidul. No. Karena persoalan mengupgrade kita. Persoalan membuat kita sudah mengenal siapa Tuhan yang sanggup menolong dan tidak pernah terlambat. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu penolong dalam kesesakan, disebut dengan very present. Selain artinya terbukti, adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat alias tepat waktu. Hari ini dengar baik, Gusti mboten sare, kata Ahok. Saudara, Tuhan tidak tidur. Kalau engkau sedang berdoa dan berkata, Tuhan berikan mujizat, saya percaya mujizat sedang dikerjakan buat saudara. Dan saya percaya kuasanya tetap sama dan tidak berubah buat setiap orang yang percaya. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, mengenal epigunusku. Tapi yang kedua adalah kata kuasa. Yang ku kendaki dia mengenal dia dan kuasa. Kata kuasa ditunjukkan 57 kali dalam firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang belajar tentang Alkitab, kata yang diulang-ulang itu menunjukkan sesuatu yang penting, saudara. Makanya yang kedua adalah kuasa, yang penting adalah kuasa. Di balik kebangkitan Yesus ada kuasa yang tidak terbatas. Tapi yang ketiga adalah yang ku kendaki dalam mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ketiga kata bangkit anistemi. Artinya apa? Kata bangkit anistemi adalah pindah posisi. Saya tidak ngerti Bapak Ibu Saudara sudah berapa kali saudaraku merayakan Paskah, berapa kali merayakan kebangkitan Yesus, berapa kali sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen, saya dan saudara. Persoalannya bukan berapa lama atau berapa kali Anda merayakan. Persoalannya apakah kita sudah merasakan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kata bangkit itu anistemi. Apa itu anistemi? Pindah posisi. Yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang takut jadi tidak punya rasa takut, yang miskin jadi kaya, dan semuanya perubahan dari negatif kepada positif. Kuasa kebangkitan. Pindahlah posisimu, saudaraku. Oleh karena itu hari ini kata bangkit anistemi. Jika saudara berada dalam ketakutan hari ini, pindah melangkah satu langkah ke kanan atau ke kiri, atau maju untuk melihat kuasa kebangkitan Yesus. Kalau hari ini saudaraku iman mulai terpuruk antara iman dan fakta yang terjadi, mulai berkata aku berani bersama Yesus, aku kuat bersama Yesus, aku dilindungi bersama Yesus. Haleluya. Dan itu akan terjadi buat kita. Bapak ibu saudara, pertanyaan yang penting, benarkah Yesus itu bangkit? Pertanyaan yang penting buat saya dan saudara, benarkah Yesus bangkit? Ada beberapa kelompok, minimal ada 2 kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kaum skeptis. Siapakah kaum skeptis? Kelompok skeptis, golongan skeptis adalah golongan mahkamah agama yang mereka sebarkan hoak bahwa murid Yesus, mayat Yesus dicuri oleh orang, alias dicuri oleh mayat Yesus. Rupanya ada pembagian uang untuk sebarkan hoak, sehingga disebarkan bahwa kelompok skeptis yang menyebut amanat mahkamah agama ini menyebarkan bahwa murid Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberatan pertama muncul bukan dari orang ateis. Dengar baik, lihat Alkitab keren banget. Tetapi justru dari agamawan, yaitu mahkamah agama Yahudi. Mereka tidak percaya, mereka sebarkan hoak supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Mereka berpikir bahwa mahkamah agama, bahwa murid Yesus dicuri, mayatnya dicuri. Tapi rupanya dalam Matius 28 ayat yang ke-12, di sana ada pembagian uang supaya membagikan berita-berita yang tidak benar. Kaum skeptis, kelompok skeptis yang kedua adalah para pemikir. Dia berpikir bahwa kebangkitan Yesus itu tidak sesuai logika, tidak masuk akal, dan tidak berada dalam sejarah. Yes. Saudaraku, kelahiran Yesus pun itu tidak masuk akal. Kenapa kejadian kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus tidak masuk akal? Orang berpikir ini tidak masuk akal. Kenapa, saudaraku?
Ya karena kita manusia bukan Tuhan. Kalau kita semuanya masuk akal, jadinya kita akan mengakal-ngakali Tuhan. Kelompok pemikir berkata kebangkitan Yesus tidak masuk akal dan tidak masuk sejarah. Good. Memang saudaraku, tidak ada pernah bisa terjadi dalam ukuran pikiran manusia orang yang mati 3 hari dia bangkit lagi. Hanya Yesus yang menepati janji atas setiap kita. Itu adalah golongan Epikuros dan Stoa, saudaraku. Mereka para pemikir. Hati-hati, saudaraku. Saya sedang tidak berbicara Anda tidak pakai pikiran kita. Tuhan menggunakan pikiran dengan hikmat daripada Roh Kudus. Tetapi kalau semua dihitung lewat kalkulator, lewat logika, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Mujizat terjadi melampaui segala logika. Hanya dengan nama Yesus, kanker sembuh. Hanya dengan nama Yesus, orang gila saya jumpai sembuh. Hanya dengan nama Yesus, in the name of Jesus, orang kerasukan dilepaskan. Ini tidak masuk akal. Tetapi inilah Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Kelompok yang kedua adalah kelompok modern, yaitu yang terdiri daripada pelayat. Mereka punya pikiran bahwa para pelayat yang salah. Mereka mengunjungi kubur yang salah. Saudaraku, tapi yang kedua adalah mereka hanya mengeluarkan satu doktrin. Kelompok modern adalah Yesus bukan mati hanya pingsan. Tetapi yang ketiga, itu Yesus itu hanya sebuah halusinasi. Yang betul ya, halusinasi saja. No. Saudaraku, ini fakta sejarah bahwa sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan, ketika Yesus Kristus bangkit, haleluya. Yang pertama, Maria Magdalena, Salome, Yohana dan kawan-kawan, ia menjadi saksi sebuah kebangkitan. Saya ulangi lagi buat saudara dan saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada kelompok yang berkata itu hanya halusinasi, itu hanya mayat yang dicuri, itu hanya bla bla bla. Tapi dengar ini saudaraku, menurut hukum saksi 2 atau 3 orang sudah cukup. Maria Magdalena, Salome dan Yohana dan kawan menjadi saksi sebuah kebangkitan. Dia mendapatkan kabar dari malaikat, dan Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus benar-benar bangkit atas kita. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena berkata ketika dia setelah berjumpa dengan Yesus, dia lari ke teman-teman yang lain, datang kepada murid-muridnya berkata, I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan, aku memandang Tuhan. Kekristenan menjadi berkuasa, hidup kita menjadi powerful ketika saudara every time, anytime, saudara bisa berkata seperti Maria Magdalena dan berkata, aku melihat Yesus, aku memandang Yesus. Karena kekristenan bukan bicara masalah sekalipun agama, tetapi bicara masalah perjumpaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pembuat Mujizat, Sang Pelindung yang ajaib, Sang Penasihat ajaib. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku, apa sebenarnya terjadi? Kekristenan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, stres akan hilang. Sekarang kita ini dibawa kepada satu aktivitas, nonton doa, bangun pagi, nonton, makan, keluar ke halaman, ke depan TV, ke tempat tidur, mandi, muter saudaraku. Makanya benar ada istilah tahun ini tahun tikus saudaraku. Kita sembunyi, kemudian keluar lagi beli makanan, Indomie, Super Mie, telur dan semuanya, bawa masuk lagi, besok keluar lagi, beli lagi makanan lagi saudaraku, ayam apa lagi dibeli, masuk lagi, seperti betul-betul tahun tikus, gayanya seperti tikus, ambil makanan, simpan ke rumah, selesaikan, habis itu keluar lagi dan sebagainya. Maria Magdalena, Salome, Yohana dan kawan-kawan menjadi saksi hidup dari sebuah kebangkitan. Dan dia berkata, ini inti dari sebuah kekristenan. The heart of Christ. Inti dari intinya sebuah kekristenan, yaitu saudara memandang Yesus, saya melihat Yesus,
Dan kalau itu terjadi, tidak ada istilah stres. Halo, tengah-tengahnya virus corona, Tuhan sedang merombak cara ibadah yang agamawi, yang hanya datang hari Minggu angkat tangan nyanyi. No. Allah sedang merombak, karena Allah mau hadir di baitnya. Alamatnya ada di dalam hati saudara. Dia bisa hadir di rumahmu, di kamar mandi, kamar tidur, kamar apa lagi, di kamar rumah sakit yang sempit. Dia akan hadir dan menyembuhkan saudara. Merubah sebuah tata ibadah, cara, model ibadah, liturgi yang benar-benar Tuhan akan hadir dalam seluruh kehidupan kita. Apa sebenarnya terjadi selain Maria Magdalena dan kawan-kawan? Yang kedua adalah murid-murid Yesus. Waktu itu murid-murid Yesus, ketika Yesus mati, semua ada banyak murid-murid yang lain kembali kepada profesinya. Dia pikir sudah berakhir. Tapi pada hari yang ketiga, janji Tuhan digenapi, dan murid-murid Yesus berkata, I want to know Christ and the power of His resurrection. Dia percaya akan terjadi kebangkitan dan tergenapi, sehingga mereka kembali menyala-nyala dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Di akhir daripada khotbah saya akan menyinggung bagian yang sangat terpenting dari sebuah goal apa yang saya ingin sampaikan. Dikatakan bahwa yang ku kendaki ialah mengenal Dia, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Ada kata kuasa 57 kali disebut dalam Alkitab. Kata kuasa ini berbicara menekankan bahwa pentingnya dalam bagian ini, bahwa orang-orang percaya harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya ulang kembali. Kata kuasa ditulis 57 kali, pengen menunjukkan dalam Bible, pengen menunjukkan dalam Alkitab sebuah penekanan yang penting, bahwa dalam hidup ini orang percaya harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah khawatir dan bimbang, jangan pernah takut dan susah, karena saya percaya kuasa kebangkitan Yesus merubah segalanya. Pertanyaannya yang terakhir buat kita, apa kuasa kebangkitan Yesus, pendeta? Yang pertama adalah kuasa kebangkitan Yesus, the power of resurrection. The power of kuasa kebangkitan Yesus adalah yang pertama. Dengar baik, kalau saudara punya notes, punya catatan, tulis ini. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu. Syahrini atau Inul nyanyikan lagu Masa Lalu, biarlah masa lalu. Ada banyak orang yang hidup di masa lalu sehingga tidak bisa mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Ada banyak orang yang hidup di masa lalu karena saudara, sehingga tidak mengalami terobosan. Yesus boleh hebat, Yesus boleh bangkit, Yesus boleh luar biasa. Tapi kalau engkau kalau hidup masih di masa lalu, saudara tidak akan mengalami terobosan di kuasa kebangkitan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya orang jadi orang yang disakiti dalam hidup saya. Hidup saya tidak pernah susah. Memang pendeta, dasar laki-laki buaya, saya disakiti 7 kali pendeta. Dengar baik, mengampuni harus berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali 7. Artinya apa? Tidak terbatas. Pendeta tidak merasakan apa artinya sakit. Sakit hati yang kini ku rasakan, tak sesakit yang aku derita. Mungkin saudara nyanyinya di bawah pohon pisang, nyanyi tentang kesakitan. Saudaraku, jangan pernah menyesali masa lalu. Bertobat boleh, tapi jangan pernah hidup di masa lalu. Berdamai dengan masa lalu untuk melihat kuasa kebangkitan. Why? Kenapa? Rupanya kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu
apalagi skeptis, apalagi rematis dan sebagainya, dibatalkan oleh kuasa Yesus. Saya berdoa dari tempat ini, kalau masih ada menyimpan kesakitan, kebencian, sakit hati, kekecewaan, tinggalkan itu saudaraku. Satu saat di satu kota Madiun, ini sudah terjadi hampir 15 tahun. Saya diminta doakan sama seorang dokter, seorang wanita. Dia mau sekarat komplikasi, saudaraku. Waktu dia komplikasi, saudaraku, apa yang terjadi? Dia sudah sekarat, saudaraku. Sudah didoakan banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Bukan saya terlebih hebat, tapi saya tidak doa. Saya hanya tanya, Ci, apakah Taci punya kepahitan, punya kebencian? Dia nangis. 4 atau 5 hari kemudian, pelan-pelan mulai dipulihkan sakitnya. Rupanya berbahaya, kepahitan atau kebencian. Sekalipun dasarnya real pendeta, saya tidak salah, Pak Wahyu, saya tidak salah, dia yang salah, saya berauto marah. No. Semua yang terjadi atas izin Tuhan, ampuni dan lepaskan pengampunan, karena Yesus membatalkan masa lalu. Tadi pagi saya ditelepon pendeta dari Jakarta, video call. Dia bilang, Pak tahu enggak, selama saya tidak jawab WA, dia video call, saya terjangkit positif virus corona. Di karantina 14 hari dan hari ini saya sembuh total. Saya percaya, saya tidak meremehkan arti sebuah virus corona, tapi bersama dengan Yesus, contoh kasus pendeta yang tadi pagi telepon saya sembuh oleh karena darah Yesus, oleh karena bilur Yesus. Hari ini saudaraku, kegagalan masa lalu, kepahitan masa lalu, kebencian masa lalu dan sebagainya, kebangkitan Yesus merubah, membatalkan masa lalu. Lupakan masa lalu, hidup di masa mendatang. Kenapa kucing kalau nyebrang di jalan selalu tengok-tengok, saudara? Kenapa? Karena dia tidak punya spion. Jangan pernah lihat di masa lalu, kau tidak akan alami terobosan. Hiduplah di masa mendatang bersama dengan Yesus, engkau akan melakukan segala perkara yang besar. Jadi the power of resurrection, kuasa daripada kebangkitan Yesus adalah membatalkan masa lalu. Kolose 2 ayat yang ke-14. Tapi yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus. Karena minggu-minggu ini masih kita dalam rangka ibadah kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah kuasa kebangkitan Yesus adalah yang pertama membatalkan masa lalu, tetapi yang kedua adalah menaklukkan persoalan. Makanya Tuhan berkata, segala perkara, saya ulang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Mungkin saudara melihat acara ini, ikut ibadah sama-sama. Mungkin saudara punya persoalan yang terlalu berat, dan saudara tiap hari berkata meneteskan air mata, Pak Pendeta, saya nggak tahan pendeta, saya pengen bunuh diri. Kalau ketemu saya cuma bilang lebih cepat, lebih baik. Wah, kenapa? Anda tidak sadar kalau Anda bunuh diri. Karena Anda sadar bahwa punya penasihat ajaib yang perkasa, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang bisa membalikkan keadaan, bahkan pintu-pintu tertutup akan dibukakan. Menaklukkan permasalahan sehingga berkata segala perkara. Artinya apa? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saudara boleh buat catatan, buat list, buat apa saja tentang keuangan, tentang anak, tentang menantu, tentang sakit kanker, tentang sakit ginjal, apa saja. Saya katakan dalam semuanya itu, kebangkitan Yesus menaklukkan semua persoalan. Jadi pandangnya Yesus lebih besar daripada persoalan. Kalau engkau memandang persoalan lebih besar daripada Yesus, engkau akan hidup mengalami susah dan berat, beban berat. Tapi kalau engkau memandang Tuhan lebih besar, lebih dahsyat, hidupmu jadi ringan, jadi indah dan luar biasa. Saudaraku, cara pandang kita menentukan mujizat dan keberhasilan. Kalau saudara ingat 12 pengintai, yang 10 cara pandangnya berat, besar, mereka orang enak. Tapi yang 2 Yosua dan Kaleb, kita percaya bersama dengan Yesus, semua persoalan, semua masalah, punya kesulitan diselesaikan oleh Tuhan. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah saudara hari ini sedang bersama dengan Yesus? Saya memberikan garansi kalau engkau bersama dengan Yesus, Alkitab saya berkata, engkau akan melakukan pekerjaan yang besar. Pertanyaannya buat kita, apakah persoalan kita lebih besar daripada batu yang menutup kubur Yesus? No.
dijaga tentara, distempel kerajaan. Tapi kuasa kebangkitan Yesus tidak bisa dibatasi oleh kuasa manusia, bahkan kuasa setan sekalipun. Artinya apa? Ketika engkau merasakan kuasa kebangkitan dimanapun Anda berada, di tokomu, di perusahaanmu, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, apapun juga, believe or not, percaya atau tidak, ada kuasa kebangkitan yang menyertai saudara dan mulai pindah posisi saudara untuk merasakan kuasa Tuhan. Jangan tunda. Hari ini lawatan Tuhan dan kuasa Allah terjadi atasmu karena kuasa kebangkitan Yesus yang hari ini kita rayakan menyelesaikan, menaklukkan semua persoalan. Tapi pendeta, saya ini sudah umur semakin bertambah dan saya masih jomblo, belum punya calon. Dengar baik, dalam perkara yang paling kecil jodoh pun Allah juga ikut bertanggung jawab. Yang masih jomblo katakan amin sama-sama. Yang ketiga, apakah the power, kuasa daripada kebangkitan Yesus? Yang ketiga adalah mengubah hidup kita. Yang pertama, membatalkan masa lalu. Yang ketiga, menaklukkan persoalanmu dimanapun juga berada. Yang ketiga, mengubah hidup kita. Jangan jadi orang Kristen yang sejak dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Yang bohong tetap bohong, yang nipu tetap nipu, yang hidup mabuk masih tetap mabuk dan sebagainya. No. Kuasa kebangkitan Yesus dan sekalipun berkata, mustahil saya bisa berubah pendeta. Kuasa kebangkitan Allah sanggup mengubah hidup saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, jika Kristus, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jika engkau di dalam Kristus, engkau diubahkan hidupmu. Apapun yang buruk jadi baik. Saya sering mendengar kesaksian orang-orang yang melalang buana di Mesir, orang yang keluar dari hadirat Tuhan, orang yang hidupnya brengsek, tapi sudah angkat tangan karena terpuruk ketika datang kepada Tuhan. Tuhan itu ahlinya ahli untuk memulihkan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah mengubah hidup kita. Dengar baik, tidak ada yang tidak bisa diubah. Saudara lihat murid-murid Yesus, seperti membalik tangan Tuhan melakukan mengubah kuasa kebangkitan Yesus. Petrus yang dulunya pengecut, ketika Roh Kudus tinggal dalam dirinya, kuasa kebangkitan hadir, dia menjadi seorang pengkhotbah dan sekali berkhotbah 3.000 jemaat, 3.000 orang bertobat. Impossible. Tapi kuasa kebangkitan Yesus sanggup menembusi yang tidak bisa diubah. Bukan saya berkata, pendeta, saya tidak bisa diubah, sudah terlalu lama saya melakukan hal yang salah. Pendeta, saya tidak mungkin diubah, saya sudah miskin sejak lama. Pendeta, dan sebagainya. No. Dengar baik, ada kabar baik, ada good news buat saudara, bahwa kuasa kebangkitan Yesus 2 Korintus 5:17 mengubah hidup kita. Kesimpulan saya adalah kuasa kebangkitan Yesus yang ku kehendaki mengenal dia, understand me, yang ku mengenal dia, epiginosko, kuasa kebangkitannya, power kebangkitan adalah understand me, pindah posisimu. Ada 3 kuasa. Yang pertama, membatalkan masa lalu. Buang masa lalumu saudara, supaya kau melihat kuasa Allah. Yang kedua, sudah mengubah, menaklukkan persoalan saudara. Hari ini yang sedang menghadapi persoalan apapun juga, mungkin pendeta tidak bisa tolong saudara, tapi Tuhan Yesus sanggup bisa tolong. Kita hanya bisa berdoa melepaskan mujizat Tuhan, tetapi kuasa kebangkitan Yesus menaklukkan persoalan saudara. Yang ada dalam persoalan, dengar, berkatakan bersama dengan Yesus persoalanku akan beres. Bersama dengan Yesus semuanya akan diselesaikan. Bersama dengan Yesus aku akan melihat kuasa yang dahsyat di tengah-tengah kami. Yang ketiga adalah mengubah hidup kita. Yang tidak bisa diubah, percayalah, Allah kita sumber, jagonya ngubah keadaan kita, yang jagonya ngubah hidup kita. Kesimpulan yang terakhir adalah isu terbesar dari kebangkitan, kebenaran terbesar dari kebangkitan adalah apa yang disebut, saya suka istilahnya adalah anastasis, artinya adalah kemenangan. Kematian Yesus merupakan pintu sebuah kemenangan, dan kebangkitan Yesus adalah sebuah perjalanan kemenangan atas orang percaya. Karena apa? Membatalkan masa lalu, menaklukkan permasalahan, dan mengubah hidup kita. Hari ini, dengar baik, sekalipun kita terbatas, saya sebagai hamba Allah bersama dengan hamba Tuhan yang tidak bisa mendoakan Anda satu persatu, saya percaya kuasa kebangkitan Yesus tembus ke rumah saudara. Tidak dibatasi oleh pintu yang gede, tidak dibatasi oleh kubur yang tertutup, tapi saya selesaikan.
Yang sakit dari tempat ini aku berdoa in the name of Jesus. Kuasa kebangkitan Yesus menyembuhkan. Yang sedang masalah in the name of Jesus, dalam nama Yesus engkau ditolong. Dan engkau akan kita kembali, kita bergereja, engkau akan melihat mujizat, 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 mujizat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pejamkan mata saudara, kadangkala mata jasmani ini yang menghalangi sebuah mujizat Allah terjadi. Hari ini saya berkhotbah sangat sederhana. Saya membagikan tentang He is not here for He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Artinya apa saudaraku? Artinya kuasa kebangkitan berbicara membatalkan masa lalu, menaklukkan persalahan dan permusuhan kita, dan mengubah hidup kita akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu yang sudah siapkan roti dan anggur di rumah, bisa mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa kepada Bapa di surga dan siap masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari persiapkan roti di tangan kananmu, angkat di atas kepalamu dan ucapkanlah syukur atasnya. Kembali saya ingatkan, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang mengingat akan Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan, kita mengingat setiap janji-janjinya yang menguatkan, yang menenangkan kita di tengah-tengah badai kehidupan ini. Apalagi ketika kita mengingat Dia berkorban, mati di atas kayu salib bagi kita, itu akan sangat menguatkan kita. Percaya Bapak Ibu, bahwa roti yang kita angkat melebihi kepala kita ini bukan sekedar lambang, tapi adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat cawan di tangan kananmu hari ini, melebihi kepalamu dan ucapkanlah syukur atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, adalah darah perjanjian, adalah darah yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita, untuk mentahirkan kita, bahkan untuk melindungi kita. Karena itu hari ini ucapkanlah syukur atasnya. Percaya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Mari letakkan cawan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk hari ini dan memulai minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami percaya janji-Mu dalam firman-Mu adalah salah satu sumber kekuatan bagi kami, sumber terbesar bagi kami, karena kami percaya Alkitab mencatat Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan banyak orang. Hari ini kami percaya dengan kekuatan firman-Mu kami pun diselamatkan, kami pun dikuatkan, kami pun ditenangkan di tengah-tengah masa-masa sukar kami. Dan hari ini Bapa, kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus, kami boleh ambil bagian di dalamnya. Kami percaya janji-Mu dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau mati supaya kami hidup, Engkau sakit supaya kami sembuh, Engkau terkutuk supaya kami diberkati. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Terpujilah nama Bapa, dan hari ini
kami berdoa memberkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka atau di mana saja mereka berada. Kami terus melepaskan berkat Tuhan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dilindungi dan disertai Tuhan. Orang-orang yang diberkati di tengah-tengah masa krisis. Orang-orang yang dikuatkan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang menakutkan, yang menegangkan, yang membuat ketakutan di mana-mana. Kami percaya mereka dibela oleh Tuhan. Mereka dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami memberkati umat-Mu Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka. Diberkati ekonomi pekerjaan mereka. Diberkati seluruh kehidupan mereka. Bahkan kesehatan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami bersyukur. Dan kalaupun mereka harus ibadah online dari rumah, tapi mereka komitmen untuk memberikan persembahan-persembahan untuk pembangunan gereja, untuk kelancaran pelayanan kami GBI Rock Sumba Tuhan. Memberkati mereka dengan cara yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hari ini kami bersyukur dan akhirnya kami membuka minggu ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami diberkati, kami dilindungi, kami disertai di dalam segala hal. Nama Tuhan ditinggikan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga yang percaya, diberkati, disertai dan dilindungi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati saudara. Shalom.